Kemesraan Presiden Prabowo dengan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gara-gara perilaku Wowo, ya, ini semua karena Prabowo, ya. Makanya Mulyono itu sampai hari ini tetap Jumowo, GR banget gitu kan. Tapi sebetulnya kalau perilaku Prabowo itu berubah, ya, jika Wowo itu balik badan, Mulyono itu langsung bisa sengsoro, ya, dia akan menjadi tragis, ya. Kalau itu saya lihat, terutama sampai akhir ini, memang perilaku dari Prabowo itu betul-betul menunjukkan bahwa dirinya itu anak buahnya Jokowi, ya, walaupun sudah menjadi presiden selama hampir 1 tahun, ya, 9 bulan lah, ya. Tetapi perilaku Prabowo itu betul-betul sebagai anak buah. Mungkin ini adalah buah dari jasa yang dia peroleh dari Jokowi itu. Hutang budi dibawa sampai mati. Karena memang ya banyak analisis yang mengatakan memang dialah yang dipilih oleh Jokowi itu. Kalau rakyat sih sebetulnya enggak gitu loh. Ya kalau monyet aja dibiayai dengan 500 triliun itu jadi presiden, apalagi manusia kan. Tapi kalau Jokowi tidak mengerahkan, ya, jumlah uang sebanyak itu, kemudian polisi juga agak netral dikit, siapa yang akan pilih Prabowo? Itu masih menjadi tanda tanya. Kenapa begitu pemirsa? Karena memang dalam kampanye-kampanye Prabowo itu gak begitu laku, ya. Mungkin karena dia tidak ada integritasnya yang bisa disebut memadai, hanya omon-omon. Yang kedua, usianya memang sudah tua. Nah, wakilnya Gibran plonga-plongo, ya. Dan inilah sebetulnya faktor-faktor yang defisit untuk sebuah tampilan dalam Pilpres itu. Tetapi Jokowi full power, itu tidak bisa diabaikan. Mungkin dia memang mengendalikan oligarki, ya. Kemudian Parcok, Partai Coklat, alias polisi yang perilakunya seperti itu. Dan ini semua disadari oleh Prabowo. Aku gak mungkin jadi presiden kalau bukan karena Jokowi, ya kan? Dan memang seperti itu jadinya, ya. Apalagi kalau cerita-cerita yang terdengar itu memang Pilpres ini mestinya 2 putaran. Kalau 2 putaran pasti kalah itu. Nggak cukup lagi gitu kemampuannya itu. Tapi kalau misalnya Prabowo juga akhirnya sadar bahwa dulu juga dia diplokoto sama Jokowi, harusnya sudah, wah, aku ini sudah jadi presiden, ya, sampai sejauh ini cuma omon-omon saja. Ya, terakhir mengatakan Prabowo ini kemiskinan turun. Ndase apa piye kok kemiskinan turun? Menurut catatan dari Bank Dunia itu justru kemiskinan itu tambah terus. Ya, dulu beberapa bulan yang lalu itu 160 juta. Sekarang 190 juta, ya. Apalagi kalau angka gini ditunjukkan, kesenjangannya sangat tinggi. Yang menikmati kekayaan ini tidak banyak, hanya orang-orang tertentu aja. Yang muncul sekarang itu PHK, lapangan kerja nggak ada dibuka. Kok bisa-bisanya Prabowo mengatakan kemiskinan turun? Inilah problemnya kalau orang sudah tua, ya kan, yang dipikir hanya dirinya sendiri sama mungkin siapa itu Mayor Teddy atau beberapa pengawalnya yang pernah dijemput sampai ke mana Bengkulu pakai pesawat gitu kan, anak yang ganteng-ganteng gitu kan, ya itu lain persoalan, ya. Kalau seperti pikiran seperti seorang pemimpin besar seperti Ali Khamenei, itu malah sepatunya aja bolong-bolong gitu loh, ya. Tetapi otaknya diakui dunia. Nah, Prabowo siapa yang mengakui? Paling Donald Trump kan. Kamu anak pinter ini, Presiden Indonesia cerdas, ya. Kenapa Donald Trump kayak begitu? Dasarnya Donald Trump, ya kan?
dia memplokoto Prabowo, dan Prabowo mungkin nggak nyadar, ya kan, ditipu sama Donald Trump. Yang dia tahu hanya tarifnya itu dari 32% turun jadi 19%, tapi dipaksa beli Boeing 50 biji, ya, perusahaan yang sudah sekarat itu, ya, karena nggak mau bersaing karena banyak sekali pesawat Boeing ini bermasalah gitu kan. Kemudian tambang mau diacak-acak dan lain sebagainya. Prabowo nggak peduli. Ini ciri dari pimpinan yang tidak peduli terhadap tanah airnya, ya kayak begini ini, ya. Tapi maksud kita itu sebetulnya, dan ini banyak pengamat ya mengatakan Prabowo itu harusnya merdeka. Dia itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang dikunjungi kok tempatnya Jokowi melulu. Ya mungkin karena dia menyebut bahwa dirinya itu petugasnya Jokowi. Kalau Prabowo pada akhirnya nanti diminta oleh Jokowi, bahwa tugasmu sebagai presiden selesai hari ini, ya, kamu bertanggung jawab karena kamu hutang budi kepadaku, angkat tuh Gibran sama Kaisang jadi presiden dan wakilnya. Saya kira dia akan mengatakan siapa gitu. Ini memang mentalitasnya agak lain gitu ya. Tapi kalau dia misalnya Prabowo ini bisa berubah arah, ya, dulu sebelum menjadi presiden itu Prabowo cukup kritis, ya, melihat Indonesia ini negara maling karena aturan-aturannya betul-betul menyengsarakan rakyat. Kalau dia bisa berpikir agak jernih saja, mengambil jarak dari Jokowi, dan ini juga saran yang dikemukakan oleh Megawati dan lain sebagainya, mungkin situasi yang dihadapi Jokowi akan sengsara betul, ya. Ya, karena beban dari orang yang menderita NPD itu biasanya, ya, kalau yang diandalkan itu kabur semua, ya, ya, dan itu bisa menjadi kebencian yang luar biasa, ya. Anies Baswedan dulu kan diandalkan sama Jokowi, Tom Lembong kan juga seperti itu, tapi Anies Baswedan kan memang cerdas orangnya, Tom Lembong cerdas juga, dan karena itu ketika merasa ditipu habis-habisan oleh Jokowi, dia mengambil jarak, pergi dan mengambil posisi yang berlawanan dengan Jokowi. Kalau Prabowo kan enggak, ya kan, mau dibilang cerdas, ya nanti dulu lah, ya kan, apa prestasinya kalau disebut cerdas, kan begitu, ya. Bisa disebut cerdas kalau Prabowo mengambil sikap mengikuti Tom Lembong atau Anies Baswedan. Biarkan si Mul ini sengsara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.